Hai semuanya, hari ini aku, Vanessa, bersama dengan teman-teman aku, yaitu ada Cassandra dan Yohanes, mau membahas tentang perundingan Linggarjati. Selamat mendengarkan. Yang pertama yaitu latar belakang perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati terjadi karena masuknya Afnei ke Indonesia yang diboncengi oleh Nika dan disertai dengan Jepang yang menetapkan status quo di Indonesia sehingga menyebabkan konflik antara Indonesia dengan Belanda yang salah satunya ditandai oleh peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggung jawab mengundang Belanda dan Indonesia untuk melakukan perundingan di Hoge Veluwe. Tetapi perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan atas Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, sedangkan Belanda hanya mau mengakui Pulau Jawa dan Madura saja. Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirim Lord Killard ke Indonesia dengan misi untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Tanggal 7 Oktober 1946, di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta, dibuka perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perundingan ini akhirnya menghasilkan persetujuan gencatan senjata pada 14 Oktober, yang kemudian dilanjutkan oleh perundingan Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Perjanjian Linggarjati selesai pada tanggal 15 November 1946 dan baru ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 25 Maret 1947. Tokoh dalam perjanjian Linggarjati beserta perannya. Yang pertama dari Indonesia, ada Sultan Syahrir sebagai ketua yang mewakili Indonesia dan ditemani oleh Aka Gani, Susanto Tirto Projo, dan Muhammad Rum. Dari kubu Belanda ada Will Schermerhorn sebagai ketua dari kubu Belanda dan ditemani oleh Max von Paul, H.J. van Mook, dan F.D. Beer. Dan dari Inggris ada Lord Killard sebagai penanggung jawab dari perjanjian Linggarjati tersebut. Hasil perundingan perjanjian Linggarjati tersebut ialah 1. Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Perjanjian Linggarjati menimbulkan dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perjanjian Linggarjati meliputi yang pertama, Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari Belanda atas wilayah de facto. Wilayah de facto meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan dari Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Ketiga, selesainya konflik sementara antara Indonesia dengan Belanda, meskipun setelah itu Belanda tetap melanggar perjanjian. Sedangkan dampak negatif dari perjanjian Linggarjati ialah yang pertama, Belanda bisa saja sewaktu-waktu kembali membangun kekuatan di Indonesia. Karena apa? Karena dalam perjanjian Linggarjati dikatakan bahwa Indonesia telah bergabung di dalam negara RIS dengan kepala Uni Belanda, yang artinya Belanda bisa saja melanjutkan agresi militer. Kedua, terjadi banyak pertentangan di antara